dibantu, bisa di-share di grup sehingga semua bisa mengulang gitu ya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan. Insya Allah dengan perkuliahan online itu, Insya Allah tidak ada yang ini ya emergency tidak memperoleh sama sekali. Bapak Ibu bisa merekam dan mengulang kembali. Insya Allah itu bisa terselesaikan menurut saya gitu ya. Sampaikan salam saya kepada beliau ya Pak Ade yang nggak bisa hadir di hari ini gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah mulai minggu depan ini kan ada Bapak Ibu kita bergerak tidak bisa terlalu ini ya terlalu lama karena ini ada 17. 17 waktu kita hanya 6 kali pertemuan. Berarti 17 dibagi 6. 17 dibagi 6. Berarti Bapak Ibu ada yang 2 orang, ada yang 3 orang setiap kali pertemuan presentasi gitu ya. Eh, per orangnya sekitar 45 menit ya. Presentasi misalnya 10 menit, yang berikutnya kita tanya jawab, kira-kira masukannya Bapak Ibu seperti apa? Gitu ya. Antara 30 sampai 45 menit untuk yang Bapak Ibu presentasi dan harus presentasi semuanya. Sehingga nanti Bapak Ibu yang nggak bisa di hari ini, monggo lah bisa diatur gitu ya. Saya sebaiknya di pertemuan kesekian, kesekian, kesekian. Ya. Mohon Pak Ade dengan Bu Eni perwakilan dari Bontang dan dari Pekanbaru untuk mengatur bisa di-share di grup gitu ya. Yang minggu ini hari apa tanggal berapa gitu ya. Yang hari ini tanggal berapa gitu ya. Nanti dari tanggal itu misalnya saya juga akan store nih. Kalau Selasa saya pasti nggak bisa karena saya ngajar di S2. Nah, ya ini yang berikutnya jadwal karena yang di S2 ini sudah mau selesai, jadwal yang berikutnya sepertinya Kamis, Selasa sama Kamis yang nggak bisa. Nanti saya akan share juga jadwal saya yang malam yang bisa hari apa gitu ya. Jadi Pak Ade ya. Oke, Baik, Prof. nanti berarti mulai minggu depan Bapak Ibu sudah ada yang mencoba. Bapak Ibu tidak kita langsung menilai, oh ini proposalnya kok belum apa-apa, karena memang Bapak Ibu baru gitu ya. Tapi kan harus dimulai, ya, harus dimulai. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Saya sebagai dosen pengajar ini kan hanya nanti memberikan sebuah sharing, ya, terutama sharing pertanyaan penguji pada saat ujian. Pak, nanti Bapak, Ibu gitu ya, yang paling banyak ditanyakan ini nih, sehingga di poin ini harus yang kuat itu di sini. Nah, ini sharing-sharing Pak. Jadi bukan berarti saya yang paling paham, ya. Nanti kita akan sharing sehingga Bapak Ibu pertemuan ini kita fokusnya memang pada outputnya adalah disertasi. Sehingga preparation step for dissertation memang sudah harus menulis disertasi gitu ya. Sambil nanti outputnya memang di sini adalah dissertation proposal. Ya, memang di outputnya ada pada proposal disertasi. Baik, ada yang sedangkan untuk format disertasi sudah punya pedomannya. Belum, Prof. Baik, nanti saya akan mintakan juga ke Mas Abu ya. Bapak Ibu bisa gunakan, terutama kalau yang presentasi pertama, memang nanti banyak banyak hal yang perlu kita benahi gitu ya. Enggak apa-apa, harus maju gitu ya. Nanti yang maju pun saya akan berikan masukan ya. Saya akan berikan masukan sehingga nanti dari masukan itu bisa Bapak Ibu bisa pertimbangkan kembali apakah dari masukan saya atau masukan teman-temannya itu nanti yang terbaik yang mana gitu ya. Harapannya nanti setelah semester 2, nanti setelah akhir perkuliahan pertemuan ke-14 kan ada ujian UAS gitu ya. Pada saat Bapak Ibu kan setiap kali pertemuan itu presentasi kan ada masukan-masukan ya. Setelah ada masukan, tolong direvisi. Proposalnya tolong direvisi. Ya. Dari masukan itu tolong direvisi. Dan hasil revisiannya nanti dikirim bersama-sama pada saat UAS. Jadi pada saat UAS nanti ada ujian UAS plus mengirim proposal yang sudah direvisi. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Prof. Ya, Nah, Prof. Ya, kemudian Prof.
Kalau yang minggu depan misalnya ada 3 orang nih yang presentasi, berarti 3 orang ini nanti kan harus monggo kalau mau diacak atau Bapak Ibu atur siapa yang maju di pertemuan ke-9, ke-10, 11, 12, 13, dan 14. Pak Ade sebagai ketua kelas yang harus membagi. Gitu ya Pak Eh, Ade ya. baik, Prof. Biasanya kami apa, Prof, berdasarkan absensi kehadiran, Absensi Prof. ya. Eh, Iya, Prof. oh gitu ya. Tentunya Bapak Ibu, Pak Ade nanti kan berdasarkan absen ini kan ada yang bisa 2, ada yang bisa 3. Mana yang 3, mana yang 2. Khawatir saya gitu ya. Pada saat berdasarkan absen, ternyata ada yang tidak bisa di hari Sabtu. Nah ini mohon dibantu diatur Pak Ade. Ada nggak yang bisa tuker dengan yang hari eh, malam misalnya seperti itu? Diurut dulu. Kalau gitu Pak Ade bantu dari absensi itu diurut hari apa? Hari apa, tanggal berapa? Kemudian Bapak Ibu namanya ini dengan ini kan sudah diurut. Nah, kalau seandainya ada yang tidak bisa, maka Bapak Ibu bisa menawarkan, bisa nggak ini eh, saling tuker misalnya seperti itu ya. Baik, Prof. Saya sambil akan kontak. Apakah mau dibagi sekarang atau Bapak Ibu di luar? Oh, izin Prof, karena sebenarnya kalau dari urutan absen tuh Prof kan kelas Pekanbaru duluan, habis itu kelas Bontang. Nah, artinya kalau ketika di hari kerja, hari biasa itu Prof, berarti dari urutan satu 2 3 yang maju. Nah, di hari Sabtunya itu berarti nomor urutan 8 9 10 yang dari Bontang. Nanti balik lagi ke Hmm. 4 5 Oh, 6. ini Pak, tulis aja Pak di ini Pak di grup Pak 1 2 Boleh, 1 boleh, Prof. ya itu Pak ya Pak biar Baik, ini ya biar Prof. enak ya. Mm-mm. Baik, Prof. Insya Allah ini demi kita bersama ya Bapak Ibu ya. Tolong ini dikondusifkan. Moga-moga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana Pak? Sudah? Bentar, Prof. Lagi nyalin di Excel dulu, Prof. Oke, Pak. Oke.
Saya akan kirimkan kontrak sehingga Bapak Ibu kalau ditanya kontraknya sudah ada gitu ya. Dan ini kontrak saya save dulu. Saya kirim lewat grup ya, Pak.
Sudah Pak Ade, sambil menunggu ya, mungkin saya bisa sharing sedikit ya Bapak Ibu ya. Eh, Terkait dengan topik karena nanti Bapak Ibu sudah masuk ke disertasi sudah mulai pertemuan berikutnya. Kita intinya Bapak Ibu semester ini setelah menempuh mata kuliah saya di terakhir ini, Bapak Ibu sudah pegang praproposal. Nanti pada saat sudah selesai di semester 2, Bapak Ibu sudah menyelesaikan ujian semuanya, Bapak Ibu langsung dari proposal yang sudah Bapak Ibu buat itu akan diminta oleh prodi. Karena dari topik disertasi yang Bapak Ibu buat itu sebagai dasar menunjuk tim promotor. Ya. Nah, sehingga dari kalau Bapak Ibu gercep, gercep itu gerak cepat. Bapak Ibu diminta untuk mengirim topik proposalnya, segera dikirim dan langsung segera akan diplotting dosen tim promotornya. Harapannya setelah dapat tim promotor, Bapak Ibu segera bisa bimbingan. Nah, ini mohon biar apa yang kita niatkan bisa segera Bapak Ibu lancar studinya bisa tercapai gitu ya. Tujuan kami seperti itu kok Bapak Ibu. Baik, yang berikutnya saya sharing saja karena ini adalah brainstorming ini ya. Ini kita di pertemuan satu di kelas saya gitu ya. Bapak Ibu, yang pertama ini yang sudah saya sampaikan tadi, luaran mata kuliah yang pertama di pertemuan satu sampai dengan pertemuan ke-7 itu Bapak Ibu harus dipresentasikan di International Conference. Oke, gitu ya. Kemudian harapan kami gitu ya, Bapak Ibu nanti kalau sudah dipresentasikan di International Conference, itu kan pilihannya adalah Bapak Ibu tentunya bisa masuk ke proceeding. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya memiliki kans gitu ya, kans itu potensi untuk bisa dipublikasi di jurnal yang bereputasi, maka kami izinkan Bapak Ibu untuk tidak masuk ke proceeding, tapi bisa masuk ke jurnal internasional, tapi jelas jurnal internasional yang bagus, yang berkualitas gitu ya. Sehingga nanti kalau itu kan ada beberapa mahasiswa soalnya, tapi kalau Bapak Ibu sudahlah saya tak fokus sama disertasi, sehingga yang international conference cukup di proceeding nggak apa-apa, itu sudah memenuhi syarat. Ya. Yang berikutnya adalah sekarang yang di mata kuliah yang saya ampu pertemuan ke-8 sampai 14, berarti Bapak Ibu harus menyusun praproposal dari bab 1 sampai dengan bab 4. Nanti untuk yang pedomannya akan kami kirim setelah saya minta ke Pak Mas Abu. Baik, yang berikutnya adalah membuat artikel. Ini saya tidak akan membahas ini karena ini tugasnya dari eh, Pak Agus Tedi, gitu ya. Ya. Kemudian yang ini yang di saya, ya. Menyusun laporan praproposal sesuai dengan buku pedoman disertasi bab 1 sampai bab 4. Ya, semampunya Bapak Ibu buat. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, gitu ya. Kami hanya bisa menyelesaikan secara garis besar saja, nggak apa-apa, tapi harus nulis. Ya. Yang dipentingkan adalah Bapak Ibu harus memutuskan nih topik penelitian yang akan Bapak Ibu ajukan. Karena namanya topik itu kan tergantung interest. Interest itu artinya keinginan dan kemampuan. Ya. Jangan menulis sesuatu yang tidak Bapak Ibu inginkan, sehingga Bapak Ibu tidak enjoy untuk membahas terkait dengan topik itu. Ya. Kemudian menyusun praproposal bab 1 sampai dengan 4 sesuai dengan pedoman. Oke. Dosen pembimbing yang setelah itu nanti akan kita tentukan tadi tim promotornya. Baik itu sebagai ketua promotor maupun co-promotor. Ya. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu tentunya gemblengan dari tim promotor itu yang sangat besar, gitu ya. Rata-rata dari sesuatu tulisan yang belum jelas, harapan kami dengan dibimbing tim promotor itu akan menjadi lebih jelas. Makanya dengan topik itu nanti kita akan review kira-kira dosen yang tepat, tim promotor yang tepat untuk membimbing mahasiswa dengan topik ini siapa, gitu ya. Itu tugas kami. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, yang namanya penelitian ini yang paling penting adalah di rumusan masalah. Karena rumusan masalah itu yang perlu dijawab. Kalau tidak ada masalah, ya jangan diada-adain. Ya. Sehingga nanti yang
Bapak Ibu kita akan kaji pada saat bimbingan sampai dengan ujian gitu ya. Ada masalah apa sih? Kenapa Bapak Ibu tertarik melakukan riset tentang itu gitu ya? Berarti pasti yang dimaksudkan di sini adalah fenomenanya apa? Sambil nanti Bapak Ibu mohon izin, kalau Bapak Ibu sudah nanti presentasi, mungkin saja kalau saya menyatakan bahwa, oh terkait dengan bahasan ini, saya bisa mencontohkan, inilah ada contoh yang bisa menjadikan referensi. Kalau yang namanya contoh, itu kan nanti Bapak Ibu yang memutuskan, apakah contoh itu tepat untuk Bapak Ibu gunakan, atau menurut Bapak Ibu memperoleh contoh yang lebih tepat lagi. Saya hanya bisa sharingkan nanti. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang namanya riset itu harus sistematis. Ya, menurut saya mengambil referensinya Buckley gitu ya. Buckley et al. Tahun 76 dengan Uma Sekaran tahun 2017. Apa yang dimaksudkan dengan penelitian? Penelitian itu yang bagus adalah sistematis. Nanti harapan kami Bapak Ibu pada saat menulis latar belakang. Latar belakang itu kan bercerita apa sih yang melatar belakangi Bapak Ibu tertarik melakukan riset tentang itu. Kan harus urut, ya. Topik utamanya tentang apa? Mungkin kalau saya nggak tahu ya di PPT ini ada nggak contoh. Kalau ada nanti kita akan bahas deh. Yang dimaksudkan dengan sistematis itu alurnya itu berurutan. Jangan loncat-loncat gitu loh. Itu namanya sistematis. Penelitian yang bagus, yang memenuhi kategori ilmiah itu yang sistematis. Ya. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah penelitian juga diharapkan memenuhi unsur skeptik, analitik, dan kritik. Apa yang dimaksudkan dengan skeptik? Setiap pendapat, karena ini disertasi Bapak Ibu, beda sama S1, S2 mungkin ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik nih, topiknya, saya mungkin bisa mengambil topik adalah ini, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kinerja perolehan pajak. Apa tadi Bapak Ibu? Satu, pengetahuan tentang perpajakan. Yang kedua, kesadaran wajib pajak. Berarti faktornya ada dua ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Tolong sambil direspon ya, iya apa tidak, takutnya suara saya ternyata nggak kedengaran. Ya, Prof. Ya, misal pengaruh pengetahuan perpajakan, berarti kan ada faktor kalau orang itu punya pengetahuan tentang perpajakan, berarti dia kan bisa mengkalkulasi berapa pajak yang harus dibayar, gitu ya. Ini, Prof. Nah, kalau dia bisa mengkalkulasi, maka harapannya dia tidak punya kesulitan. Dia akan membayar pajak sesuai dengan hasil kalkulasinya. Berarti dia akan mempengaruhi kinerjanya. Berarti satu terkait dengan pengetahuan pajak. Yang kedua adalah kesadaran wajib pajak. Kalau dia sadar bahwa sebagai warga negara yang baik, ya, maka sebagian penghasilan yang dia peroleh seyogyanya itu miliknya pemerintah yang harus dialokasikan untuk, gitu ya, 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 Prof. negara. Berarti ini ada dua faktor ya, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kalau ini terpenuhi, maka akan mendukung faktor I-nya, faktor dependennya pada kinerja perpajakan. Misalnya seperti itu ya, pada kinerja perpajakan. Itu kalau ini jenis penelitian kuantitatif. Kalau topiknya seperti itu, Pak. Menurut Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu kan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kinerja perolehan pajak. Saya tanya, kalau saya ada penguji bertanya seperti ini, Bapak Ibu gitu ya, Pak, riset Bapak ini fokus utamanya tentang apa? Bapak Ibu akan menjawab yang mana? Fokus utamanya.
Pen- Pengetahuan perpajakan. Kinerja kinerja Perolehan perpajak. pajak. Ya, kinerja perolehan pajak. Hasil akhir yang ingin kita pantau itu apa ya? Kan kinerjanya ya. Kalau pengetahuannya bagus, kesannya bagus, kan harapannya kinerja perolehan pajaknya bagus. Berarti nanti kalau Bapak ditanya, fokus risetnya tentang apa? Pada perolehan kinerja pajak, gitu jawabannya. Jangan jawabnya fokusnya apa? Menguji pengaruh pengetahuan ini. Bukan Bapak Ibu. Itu judul, itu topik, itu judul kan? Pengaruh ini, pengetahuan dan kesadaran terhadap itu judul. Ini pertanyaan yang sering ditanya awalnya. Terutama penguji nomor 1 nih, yang pertama kali akan bertanya. Monggo Pak, sebelum kita akan membahas tentang, sebelum saya akan bertanya yang detail lagi, yang pertama kali, apa yang faktor apa yang mendasari Bapak Ibu tertarik melakukan riset tentang ini? Cari yang akhirnya itu riset ini mau mengkaji tentang apa ya? Berarti tentang kinerja perolehan pajak. Ya, itu pertanyaan yang sering kali ditanya. Kemudian yang kedua adalah, Bapak Ibu kan tadi penelitian dikatakan memenuhi kajian ilmiah satu apabila memenuhi unsur skeptik, gitu? Iya. Ya, apa yang dimaksudkan dengan skeptik? Tadi kan ada skeptik, ada analitik, ada kritik. Biar tulisan Bapak Ibu lebih menggigit, lebih bagus, dan lebih jelas, maka hasil akhir tadi itu kan terkait dengan kinerja perpajakan. Ada apa dengan kinerja perpajakan? Itu kan yang harus nanti Bapak Ibu akan uji nih. Berarti kalau saya bertanya, ada apa dengan kinerja pajak? Jawabannya bisa positif, bisa negatif. Benar nggak? Iya, Prof. Yang namanya perolehan pajak itu bisa positif. Kalau positif berarti artinya pajak yang diterima negara Besar. lebih besar dari target. Gitu kan? Hmm. Tapi sebaliknya, kinerja perolehan pajak itu bisa negatif, bisa nggak bagus. Karena apa? Karena perolehan kinerja pajak di tahun tertentu ternyata tidak memenuhi target. Berarti fenomenanya Bapak Ibu itu bisa ke arah yang positif, bisa ke arah yang negatif. Itu yang harus Bapak Ibu sampaikan di pertama kali latar belakang. Gitu ya. Kalau saya boleh mencontohkan, ini seperti ini Pak. Bentar ya. Itu di latar belakangnya. Gak apa-apa Pak, ini kan sambil jalan. Nanti kalau ada yang kurang dibenahi. Tapi kalau tidak mulai, Bapak Ibu tidak akan punya pedoman nantinya. Ini ada di transparan yang mana ya? Sebentar. File saya banyak soalnya ini. Sebentar. Hmm, nih, sebentar ya Pak. Saya akan, ini contoh. Nih, misalnya gitu ya. Ini kalau penelitiannya kuantitatif. Kalau kualitatif jadi boleh Pak. Apapun itu nanti kita bisa akan mendiskusikan yang kualitatif. Pengaruh pengetahuan perpajakan. Kalau wajib pajak itu punya pengetahuan perpajakan yang bagus gitu ya. Maka dia tadi punya kemampuan untuk mengkalkulasi, menghitung dan menetapkan tarif pajak sehingga besaran pajak yang harus dia bayar dia sudah tahu informasi itu sehingga harapannya dia segera segera membayar pajaknya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran wajib pajak. Dia tahu sebagai warga negara punya kewajiban untuk membayar bla bla bla. Sehingga ini. Nah, terhadap kinerja. Maka yang terakhir ini yang Bapak Ibu tadi saya sampaikan poin utama, fokus utama risetnya tentang apa sih? Tentang kinerja perolehan pajak. Gitu jawabnya. Maka nanti di latar belakang gitu ya, di latar belakang
mohon bla 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 aja boleh. Bla 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 itu artinya bumbu-bumbu kalimat boleh. Tapi tolong yang pertama kali adalah jangan lupakan yang pertama fenomenanya. Ini dulu. Ada apa dengan kinerja pajak? Apakah fenomenanya itu didasarkan pada sesuatu yang positif? Berarti realisasi perolehan pajak lebih besar dari target. Tapi kalau yang negatif, berarti realisasi perolehan pajak kurang dari, dari target gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu dimulai dari bab 1 di latar belakang, dukung dengan data bahwa fenomenanya adalah perolehan pajak di bawah target. Taunya di bawah target berapa? Itu namanya skeptik Bapak Ibu. Tidak sekedar kalimat normatif, itu nanti pasti akan ditanya. Apa dasarnya untuk menyatakan bahwa realisasi perolehan pajaknya itu di bawah target? Bapak Ibu buat tabel atau buat grafik. Berapa kinerja pajaknya di tahun 3 tahun yang kemarin, tahun yang sekarang, 2 tahun setahun kemarin, tahun yang sekarang. Bandingkan dengan targetnya. 3 tahun yang lalu targetnya sekian, tapi realisasi sekian. Setahun yang lalu realisasi sekian, targetnya sekian. Tahun sekarang realisasi sekian, targetnya sekian. Kalau setiap tahun ternyata realisasinya di bawah terus daripada target, boleh Bapak Ibu tayangkan per tahun. Gitu ya. Tapi kalau seandainya langsung Bapak Ibu simpulkan bahwa kinerja perolehan pajak berdasarkan tabel sekian menunjukkan perolehan pajak dari tahun ke tahun tidak bisa memenuhi target. Itu nanti simpulannya. Itu masuk di bab 1. Karena kan tadi fokusnya pada perolehan pajak. Ada apa dengan perolehan pajak kok diuji? Ternyata ada fenomena nih, gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya adalah Bapak Ibu apabila sudah disimpulkan seperti itu, maka nanti setelah Bapak Ibu fokus pada perolehan pajak, nanti ini ya dukung dengan data. Di mana ini? Di Indonesia. Di Indonesia itu kan terlalu luas. Setelah di Indonesia ternyata targetnya lebih besar, realisasinya lebih kecil. Masuklah pada, Bapak Ibu kan pasti akan mengambil wilayah yang lebih terbatas. Kalau di Indonesia kan terlalu luas nanti cakupannya. Bapak Ibu mau fokus pada Kabupaten Kepulauan kota misalnya. Riau atau di Bontang gitu ya. Maunya di Pekanbaru nih. Pekanbaru tadi nasional iya ada masalah. Bagaimana di Pekanbaru? Bagaimana di Bontang? Masuklah data yang lebih mengerucut lagi. Karena nanti fokusnya Bapak Ibu jangan terlalu luas. Mengerucut gitu ya. Ya. Ternyata secara nasional iya, secara kewilayahan juga iya, tidak memenuhi target. Nah, ini berarti itu nanti Bapak Ibu sudah memenuhi penjelasan fenomena. Gitu ya. Dukung dengan tabel-tabel. Itu namanya skeptik. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu perlu ditambah dengan gap research. Karena kan Bapak Ibu ini adalah karya ilmiah. Riset-riset sebelumnya bagaimana? Apakah riset-riset sebelumnya itu hasilnya ternyata mendukung semuanya? Kalau mendukung semua, kenapa diuji lagi? Kalau hasilnya bagus terus, mendukung semuanya, dari 50 karya ilmiah yang Bapak Ibu baca, jurnal yang Bapak Ibu baca, semuanya mendukung. Lah kalau mendukung kenapa diuji lagi? Tentunya yang namanya riset tidak selalu mendukung. Maka nanti Bapak Ibu bacalah jurnal yang mendukung, jurnal yang tidak mendukung. Berarti ini kan masih terjadi inkonsistensi hasil. Kalau terjadi inkonsistensi hasil, berarti ini celah. Kenapa riset dengan topik yang relatif sama dengan riset sebelumnya perlu diuji kembali. Boleh. Itu yang nanti Bapak Ibu, inkonsistensi tadi Bapak Ibu siapa tahu ternyata ini nggak konsisten nih, maka perlu ditambah variabel yang lain. Itulah yang S3
muncul yang disebut dengan novelty atau kebaruan. Jadi satu fenomena, yang kedua inkonsistensi, yang ketiga seharusnya saya catat ini. Bapak Ibu dapat menentukan novelty atau kebaruan gitu. Ya. Ya. Ya, ini secara artinya alur berpikir. Nanti Bapak Ibu kalau menulis itu tentunya akan lebih eh, baik lagi gitu ya, karena kalau menulis kan beda gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu di latar belakang saya titip seperti itu gitu ya, untuk Bapak Ibu bisa sampaikan pada saat menulis gitu ya. Dan mungkin di PPT saya tidak akan saya jelaskan sambil jalan lah, nanti kita akan membahas itu gitu ya. Skeptik ya, selalu menanyakan bukti. Setiap statement itu menanyakan bukti. Katanya tidak memenuhi target. Buktinya apa? Nanti Bapak Ibu buat tabel, buat grafik, sumbernya dari mana gitu ya. Ya, karena itu nanti Bapak Ibu kan bisa memilih mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Nah, itu tergantung pada topik yang Bapak Ibu akan gunakan. Tentunya berpikir kritis. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kalau Bapak Ibu menulis ini memang butuh kemampuan seni atau keterampilan. Menulis dengan seni itu artinya kebahasaan. Ada orang itu yang pinter berpendapat, tapi pada saat menuangkan tulisan nggak bagus gitu ya. Ya. Ada yang Bapak Ibu menulisnya bagus, tapi pada saat menyampaikan seringkali tidak baik. Harapannya kan kedua-duanya, tapi kita tidak bukan manusia yang sempurna ya. Kalau Bapak Ibu memiliki kendala terhadap kebahasaan, ada Bapak Ibu tulis aja dulu. Nanti Bapak Ibu ada kan jasa untuk di em, kebahasaan itu, kita di sini ada sih, tapi ini di dekatnya LL Dikti. Itu ya Bapak Ibu bisa lah gitu ya. Nggak pede dengan bahasanya untuk bisa belajar pada yang ahli bahasa gitu ya. Ya. Bapak Ibu ya, ini nanti yang masalah kebahasaan harus disampaikan dengan lugas, logis, efektif, dan efisien, itu hal objektif dan sistematis, itu yang Bapak Ibu perlu kaji gitu ya. Oke, kalau jenis-jenis karya ilmiah, artikel tentunya itu di jurnal gitu ya. Sistematikanya, udahlah nanti ini tentunya pada saat Bapak Ibu akan mempublikasi gitu ya. Beda antara artikel dengan makalah. Kalau artikel maka itu menjadi syarat untuk disertasi, untuk studi. Sedangkan makalah kan hanya untuk tugas kelas seperti Bapak Ibu pada saat di semester 1 gitu ya. Itu tugas makalah. Tapi untuk artikel, untuk karya ilmiah gitu ya. Topik Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan adalah hindari terlalu banyak copy paste. Ya, karena nanti Bapak Ibu akan menanggung akibatnya kalau Bapak Ibu di setiap menulis itu copy paste. Gunakan, boleh melihat Bapak Ibu, tapi pada saat menuangkan itu gunakan dengan bahasanya sendiri meskipun arahnya sama gitu ya. Sehingga nanti pada saat selesai Bapak Ibu kan harus sebelum kita izinkan ujian, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke mesin plagiasi. Nah, itu. Ya. Apalagi plagiarisme total. Plagiarisme total kan nggak boleh. Copy paste semuanya. Demikian pula ada plagiarisme parsial. Bapak Ibu boleh, bukannya nggak boleh. Kalau definisi kan memang harus sama kan? Atau Bapak Ibu menulis kemudian tulisan Bapak Ibu diacu kembali. Itu memang boleh. Tapi nggak boleh terlalu banyak persentasenya. Ya. Nanti Bapak Ibu diperbolehkan sama itu maksimum 20%. Yang lain berarti Bapak Ibu tidak boleh sama. Kalau plagiarisme auto plagiasi berarti Bapak Ibu copy paste dari karyanya Bapak Ibu sendiri. Tetap nggak boleh kalau terlalu besar. Maksimum 20%, itu namanya self plagiarism. Nah, kalau ini antar bahasa berarti mentranslate saja. Ya. Judul yang bagus tidak terlalu panjang. Ya. Umumnya gitu ya. Ini sebagai pedoman saja Bapak Ibu. Tapi nanti kata sambung tidak dihitung, dan, terhadap, pada itu nggak dihitung. Ya.
Tulisan yang bagus adalah yang tidak terlalu panjang. Kalaupun lebih-lebih dikit ya masih kita bisa maklumi lah. Tapi jangan terlalu panjang, apalagi 5 baris, 6 baris, jangan Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian ini sudah, nanti Bapak Ibu bisa kita manfaat penelitian nanti ada di pedoman. Jadi yang lainnya sudah tidak perlu saya sampaikan, semuanya nanti akan lihat di pedoman. Pedomannya nanti akan saya mintakan ke admin ya Bapak Ibu ya. Untuk yang di awal ini, mohon nanti di pertemuan berikutnya Bapak Ibu bisa menyiapkan dan sudah bisa mempresentasikan, dan jangan khawatir kita tidak untuk menjudge gitu ya, karena ini adalah di perkuliahan bukan di ujian. Kita akan sama-sama sharing untuk memberikan saling memberikan masukan ya. Baik, cukup ya Bapak Ibu untuk yang pertemuan pertama ini. Bapak Ibu di Bu Tutu, Bu Eni, Pak Arif, Pak Ade, mana yang nampak on cam ini, Pak Gilang gitu ya, Pak Abu, Pak Fuji gitu ya. Itu, Semangat Prof. menulis, Izin, ditunggu Prof. Semangat, ya. semangat Ya, Prof. Prof. Ya, ya, Prof. Agak gemeter Ya, juga sih Prof. Prof. Langsung kayak anu tancap gas gitu Prof. ya, tanya gas ya. Deg-deg ini tadi dikasih tahu Prof langsung Prof. Hilang. Nah, gitu ya. Langsung anu Izin, Prof. dengkulnya kelotehan ini Prof ya. Ya, saya Izin, ingin Prof. ini kan Bapak Ibu sesuai dengan yang kami inginkan. Kalau kita bisa 3 tahun, kenapa harus nunggu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya? Siap-siap Prof. Nah, Ye. gitu ya. Mohon, Ye tapi Prof. kalau Ye. kami ingin Bapak Ibu itu kami inginnya gaspol, tapi dari kita tidak satunya tidak gaspol, nggak bisa gitu ya. Ya. Nah, demikian pula Bapak Ibu yang semangat, tapi ada dosen yang lama nih gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan. Kalau kami kan memang harus kita evaluasi gitu ya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan untuk bisa disampaikan ke Bu Emin, Bu Emin saya kok yang dengan ini kok belum direspon, tidak apa-apa disampaikan. Kita tidak anti untuk menerima masukan, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup saya ini dulu saya foto lagi. Siap, Prof. Ya, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Kita Makasih, akan Prof. kembali Makasih. lagi, Terima ketemu kasih lagi Prof. ya. Ye. Mohon saya di ini ya di